Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawi Andi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema, ya. Ada apa dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia, ya, KNPI, sehingga dia melaporkan beberapa orang, ya, kepada Bareskrim Mabes Polri, ya. Ada apa? Mari kita ulas, teman-teman, ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi, saling memberkati satu sama lain. Guys, setelah seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang juga tim ses dari Jokowi, ya, ini dilaporkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia Papua, ya, atas ujaran kebencian yang berbau sara, ya, kepada mantan komisioner HAM, yaitu Natalius Pigai, ya. Itu gini, ya, sekarang giliran, ya, giliran Abu Janda yang dilaporkan, ya, ke Bareskrim Mabes Polri oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang sebelumnya adalah Ambrosius Nababan, ya, yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dan sudah dilakukan penahanan. Nah, gini, pegiat sosial Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, ya. Ketika dihubungi JPNN, Abu Janda mengaku pelaporan terlalu dipaksakan, ya. Jadi laporan ini sebagai bentuk dendam politik. Jejak digitalnya jelas karena ini Haris Permana, Ketua Umum KNPI, adalah pembela FPI, kata Abu Janda Kamis 28 Januari malam, ya. Menurut Abu Janda, Haris ini balas dendam. Dia ingin balas dendam. Mata dibalas dengan mata karena FPI dibubarkan dan Habib Rizik dipenjara, katanya. Ya. Taulah, saya selalu berseberangan dengan FPI. Jadi ini ada dendam politik, tambahnya, ya. Abu Janda mengaku siap untuk menghadapi ini. Sebagai warga negara yang baik tentu akan hadir apabila memang dipanggil dan saya siap, ya. KNPI ini memolisikan Abu Janda ke Bareskrim, ya, pada Kamis terkait perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian berbau rasisme, ya. Laporan ini bernomor register LP-B-0052-1 Romawi Bareskrim Polri tanggal 28 Januari dengan nama pelapor Media Rizcha Lubis, ya, Ketua Bidang Hukum DPP, ya, Dewan Pimpinan Pusat KNPI, melaporkan pemilik akun Twitter @permadiaktivis1 diduga telah melakukan menghina fisik masyarakat Papua melalui cibirannya terhadap ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, ya. Laporannya sudah diterima oleh Bareskrim, ya, dan dia sudah tadi yang saya sebutkan nomornya. Teman-teman yang saya hormati dan sebanggakan, saya juga nggak paham ini KNPI kenapa, ya, masuk ke ranah politik. Saya sebagai mantan pengurus KNPI, ya, walaupun bukan di PP tapi di provinsi, ya, saya 3 periode, ya, pengurus KNPI. Baru kali inilah KNPI masuk ke dalam dunia politik praktis. Memang KNPI ini adalah gabungan dari OKOK atau organisasi kepemudaan, ya. Organisasi kepemudaan itu berhimpun
di dalam wadah yang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ini sedikit wawasan jika teman-teman belum paham apa itu KNPI. Jadi KNPI itu memang himpunan ya, kalau dulu nama OKP ya, Organisasi Kepemudaan, sekarang disingkat OK ya, Organisasi Kepemudaan juga. Nah, ini berhimpun semua. Jadi ada puluhan yang berhimpun di KNPI, OK ini ya. Jadi kalau ketua umumnya mengatakan itu mengatasnamakan KNPI, apakah sudah dirapatkan ya? Sudah dirapat plenokan? Ini yang menjadi pertanyaan ya. Apakah ini pribadi yang seperti katakan Permadi tadi, pribadinya KNPI, ketua KNPI-nya ya, atau merupakan suatu keputusan bersama ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia ini ya. Jadi KNPI setahu saya ketika mengambil sebuah keputusan itu harus dilalui rapat pleno ya, apalagi keputusan-keputusan yang strategis ya. Kalau ini mengatasnamakan KNPI dan menuntut orang lain menggunakan lembaga KNPI, ini apakah benar-benar KNPI sudah keputusan organisasi atau hanya keputusan pribadi? Ini yang perlu juga dipertanyakan. Jangan sampai pengurus KNPI mengatasnamakan KNPI ya. Ini supaya klarifikasi aja, clear, karena sebagai mantan pengurus KNPI, saya juga merasa prihatin jika benar KNPI ini masuk ke dalam dunia praktis, politik praktis ya, karena gabungan dari kepemudaan ini ya, tokoh-tokoh pemuda yang ada di Indonesia ini berhimpun di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, bahkan sampai PK-PK ya, pengurus kecamatan ya. Jadi mohon kalau benar ini hanya keputusan perorangan, jangan menggunakan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia ya. Terima kasih guys, mudah-mudahan ini semua menjadi pencerahan kita bersama ya. Apapun itu ya, kalau memang Abu Janda bersalah ya silahkan proses secara hukum. Namun pelaporannya saya kira kalau menggunakan lembaga atau organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia tentu juga harus ditinjau apakah ini merupakan keputusan organisasi atau keputusan pribadi ya. Jadi itu hanya pendapat saya ya. Mudah-mudahan ini sudah dirapatkan betul menjadi rapat pleno dan menjadi keputusan organisasi ya. Sehingga tudingan apa yang ditudingkan oleh Abu Janda itu tidak terbukti bahwa ketuanya itu pro FPI ya. Ini semua harus diklarifikasi. Terima kasih guys. Tuhan selalu beserta dengan kita. Ingat selalu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Amin.